Shalom, selamat hari Minggu buat kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh diperjumpakan kembali di tempat ini dan boleh memperdengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami, mengasihi hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang senantiasa memberkati hidup kami hingga hari ini. Tuhan, melalui itu Tuhan, kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh berakar, berbuah, dan juga dalam pertumbuhan hidup kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan untuk di minggu ini tertulis di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lainnya, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dalam kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang bertemakan adalah penghakiman yang terakhir. Salah satu pertanyaan terbesar dalam hati manusia adalah, apakah hidup ini ada akhirnya? Dunia kita penuh dengan ketidakadilan, dosa, penindasan, dan penderitaan. Banyak hal yang tidak terselesaikan dalam sejarah dan dalam hidup kita pribadi. Namun Alkitab menegaskan bahwa akan ada hari ketika Tuhan menutup seluruh perjalanan sejarah manusia. Hari ketika segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan di hadapan tatanya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 memberikan gambaran tegas dan penuh wibawa tentang penghakiman yang terakhir. Ketika setiap manusia berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ada hal-hal yang penting yang dapat kita pelajari di dalam nats ini. Ada 4, yaitu yang pertama adalah di dalam ayat 11, itu adalah tata putih yang besar. Yohanes melihat Allah duduk di atas tata putih, lambang kekudusan, kemurnian, dan juga otoritas absolut. Langit dan bumi lari dari hadapannya, menggambarkan bahwa tidak ada tempat persembunyian, tidak ada realitas yang bisa bertahan di hadapan kemuliaannya. Setiap manusia, besar atau kecil, harus datang menghadapnya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu, bahwasannya tata putih yang besar. Selanjutnya di ayat 12 adalah buku-buku dibuka menurut perbuatan. Di hadapan Tuhan terbuka 2 jenis buku.
buku-buku perbuatan yang mencatat seluruh kehidupan manusia, dan juga kitab kehidupan mencatat nama orang yang diselamatkan oleh darah anak domba. Penghakiman ini tidak bersifat sembarangan. Tuhan menilai setiap perbuatan, motivasi, dan respon manusia terhadap anugerahnya. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat yang ke-13, orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak ada satupun manusia yang bisa menghindari laut, maut, dan juga kerajaan maut. Semuanya menyerahkan orang-orang mati. Ini menunjukkan universalitas penghakiman. Semua orang, Bapak Ibu, dari segala bangsa, generasi, dan status akan dihakimi dengan standar kekudusan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, di ayat 14-15, maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghakiman terakhir bukan hanya bagi manusia, namun juga bagi seluruh kekuatan jahat lautan api, melambangkan pemisahan kekal dari hadirat Allah, suatu kondisi tanpa anugerah, tanpa terang, tanpa hidup. Mereka yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan akan mengalami konsekuensi ini. Ini realitas serius dari Injil. Tanpa Kristus tidak ada kehidupan yang kekal. Sehingga Bapak Ibu terkasih, dari tema kita yaitu adalah bahwasannya penghakiman terakhir. Sehingga apa yang boleh kita temukan di dalam hal itu Bapak Ibu terkasih? Yang pertama adalah Allah adalah hakim yang adil. Penghakiman yang terakhir menegaskan bahwa tidak ada dosa yang dibiarkan tanpa diadili. Tidak ada keadilan yang diabaikan. Allah tidak kompromi terhadap kejahatan. Ini adalah kabar baik bagi dunia yang sering tidak adil. Selanjutnya Bapak Ibu, penghakiman mengungkapkan kemuliaan Kristus sebagai penghakim di PB, di Perjanjian Baru. Kristus adalah sang penebus sekaligus hakim. Dia yang menegakkan kerajaan dan kebenaran. Yang ketiga adalah keselamatan hanya oleh anugerah. Kitab kehidupan bukanlah daftar orang-orang yang sempurna. Itu adalah daftar orang-orang yang ditutupi oleh anugerah Kristus, bukan oleh usaha mereka. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk lolos dari hukuman kekal. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir yang dapat kita ambil adalah penghakiman akhir memberikan arah hidup bagi orang percaya. Kesadaran bahwa hidup akan dihakimi mendorong kita untuk hidup dalam pertobatan, untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dengan misi memberitakan Injil selagi masih ada waktu. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bagi orang yang hidup percaya, hidup dengan kesadaran adalah kekekalan. Kita tetap tidak hidup untuk dunia sementara. Kita hidup untuk Tuhan yang kekal dan kerajaan yang kekal. Sehingga Bapak Ibu bertobat selagi masih ada waktu. Hari penghakiman belum tiba. Itu adalah anugerah. Anugerah untuk berubah kembali dan berjalan bersama Kristus. Selanjutnya dia memberitakan Injil secara serius. Jika kita percaya bahwa ada penghakiman terakhir, kita tidak boleh melalaikan amanat agung. Kita dipanggil menjadi saksi kasih dan kebenaran Kristus kepada dunia. Dan yang terakhir adalah menghibur hati bahwa keadilan akan ditegakkan. Jika kamu pernah mengalami ketidakadilan, penindasan, atau luka, ingat, Allah melihat. Allah memegang kendali. Allah akan menghakimi dengan benar. Sebuah ilustrasi yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu. Bayangkan sebuah pengadilan di dunia yang selalu bisa salah.
Hakim bisa bias, bukti bisa hilang, saksi bisa berbohong. Namun di hadapan tata putih, segala sesuatu telanjang dan terbuka. Tidak ada manipulasi, tidak ada korupsi, tidak ada ketidakakuratan. Itulah hari ketika keadilan benar-benar sempurna. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Wahyu 20 ayat 11-15 mengingatkan kita bahwa sejarah akan berakhir di hadapan tata putih, di mana setiap manusia akan bertanggung jawab hidupnya. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidup dalam anugerahnya, hari itu bukan hari ketakutan, melainkan hari penuh harapan, karena mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami boleh belajar bagaimana penghakiman yang terakhir dalam Wahyu 20 ayat 11-15. Kami boleh mengerti, berharap dalam kasih-Mu Tuhan, karena nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami boleh untuk menjadi hidup dalam berkat Tuhan, mengasihi sesama kami, mengasihi kehidupan kami, bahkan juga mencintai Engkau dalam setiap pelayanan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berdasarkan anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin.